Faktanya di lapangan 7 bulan, orang tuh selalu nyalain rakyat. Selalu kayak gitu. Rakyat gak becus, Tir. Gak patuh protokol. Faktanya si Jering itu dipenjara gara-gara ngomong kacung atau gara-gara mengganggu? Karena dianggap mengganggu, Pak. Sudah saya bilang. Karena dianggap mengganggu kestabilitasan di Bali. Coba tanya Pak Koster aja. Suruh Pak Koster ke podcast. Halo Pak Koster. Udah bilang beneran nih. Karena dianggap mengganggu. Dan itu emang pembicaraan di lapangan. Jering ganggu banget, Tir. Jering ganggu. Ya aku kan aku tuh dulu udah diminta untuk membujuk Jering. Tapi memang mengganggu kan? Kalau bagiku ya sebagai pada diskusi pro dan kontra itu kayak di medsos. Dia aslinya baik. Jadi gitu, personanya Jering tuh di medsos kayak gitu. Aslinya ya kayak lu. Gede badannya. Ya tetap main musik ya kayak orang ya beda-beda gitu. dong sama Beda-beda. gua. Beda-beda sama gua, beda. Gak sama ya? Kan kekernya sama. Iya, tapi gua gak beler-beler. Terus ini ya, kita belak-belakan lah. Itu yang pertama ya. Bukan pertama, yang berikutnya adalah di bulan Februari pejabat kita mengatakan corona nggak akan sampai Indonesia. Corona kalah sama jahe merah. Itu kan dulu. Nah, tetap aja Pak. Padahal di Januari sama Februari itu Wuhan udah habis-habisan nih. Harusnya kan kita berkaca ya. Iya. Wuhan habis-habisan. Harusnya kita tuh siap-siap. Karena Kenapa? kita satu ras nih. Ya mirip Mongolia. Iya kan Mongolia. Betul. Kita. Tapi malah kita diambangkan ras Melayu anti corona itu. Aku sampai share. Aku nggak asal ada share di medsos. Aku selalu berkaca. Oh ternyata orang di UIT kan kalau statementnya sendiri. Nah kalau kita capture media, saya upload, media ngomong. Berarti nggak bisa karena itu udah publik. Tapi Anji dari media tuh ketika ngundang Hadi. Ah ini salah. Ini ada lagi. Ada di media. Ini artikel terakhir nih. Si profesor tuh ada di media dulu sebelum Anji ngambil dia. Nah Nah itu alasan aku perjuangin Anji. Jadi ceritanya Anji itu nulis di vlog bahwa obat corona herbal. Dia menyebut 2 yang obat corona dan herbal. Ada Pak Hadi di situ. Terus viral. Anji itu nelpon akhirnya aku, Dok, aku mau terangin. Ya terus dia dituntut dan kawan-kawan. Dan aku melihatnya adalah jangan sampai Anji kayak Jering. Dia ini harusnya dibina. Dia kan punya musisi, dia sempat diundang Pak Jokowi juga ke istana. Hehe. Terus habis itu ya keceplosan. Ya dia diundang ke istana juga. Terus habis itu iya kan gue sempat ngomong. Dia diundang. Bentar, dia diundang. Terus apa lagi? Dia diundang Tompi. Bukan Tompi, apa? Cak Lontong. Ya Cak Lontong dia diundang. Habis diundang sama Cak Lontong, keluar dua-duanya satu statementnya jangan percaya konspirasi karena konspirasi itu begini-gini. Yang satu statementnya ini jangan-jangan konspirasi. Ya itu. Terus ini kan akhirnya si Anji ini ketemuin dan dia ngomong dia itu wawancara Pak Hadi karena Pak Hadi diwawancara sama Lampung Pos. Iya, benar kan? Benar. Nah, jadi dia berdasarkan Lampung Pos. Nah, dia nggak salah. Anji tanya, kalau saya di blow up masuk polisi, kenapa kok Lampung Posnya enggak? Enggak. Nah, kenapa? Akhirnya, itu yang ditanyain. Karena Lampung Pos media. Nah, betul. Nah, akhirnya di situ dia tanya, Tir ini gimana untuk menang publik? Aku bilang udah buat klarifikasi aja, jelasin kronologi kenapa kamu ngangkat dia. Terus akhirnya dia buat video Instagram TV, ya kan? Itu yang buat aku sama dia, jujur. Aku buat skripnya kayak gini-gini Mas, biar aman. Dan akhirnya sekarang dia bisa membela diri kan kasusnya lagi naik nih. Tapi at least dia tidak akan menjadi kayak Jering karena cepat. Nah, tidak akan jadi kayak Jering berarti dia tidak akan dipenjara ya? Kemungkinan besar karena dia bekerja sama dengan baik. Dia sempat untuk Instagram kan membela diri. Ketika kita ada hak delik aduan, dia bisa membela diri kan sebelum kasus naik. Nah, kenapa Jering nggak bisa membela diri? Karena dia pada waktu itu kusuruh buat Instagram TV untuk kasus bahwa ini dia nggak mau. Oh, karena dia tidak mau dibungkam. Dia bukan nggak mau dibungkam, dia udah punya statement sendiri. Kalau Anji statement sendiri, terus dia tahu dia lagi kena publik, jujur balik ke keluarga. Anji istrinya tertekan sama anak-anaknya. Dia udah kalau Jering gas, ora peduli. Oh ya, oke. Artinya kan apapun itu mau yang satu di penjara, mau yang satu enggak, tapi dua-duanya didiamkan kan? Jadi diam kan? Ya, didiamkan. Anji sekarang hanya fokus ke pariwisata, kalau si Jering masih dibui. Nora yang lanjutin. Tapi ya Noranya juga sekarang main dengan cara capture media. Nah ini kan padahal di bulan gini, kalau Anji bisa asal statement dimesalahin, di bulan April dia obat corona, kok yang di Februari enggak? Yang di Februari enggak? Yang jahe merah sebagai untuk mencegah. Yang kalung anti corona? Itu kenapa enggak? Setelah dia bilang anti corona kalung, 7 hari kemudian malah kena lockdown kantor Kementerian Pertanian. Sampai sekarang kasus itu dianggap enggak pernah ada. Itu yang maksudnya di lapangan aku melihat wah kok kontradiktif. Berarti artinya tajam ke bawah itu benar? Tepat. Aku kan udah ngomong. Denda dan razia masker ini selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, terus sekarang lu yang ngomong. Ya lu udah, mau dibikin diam lagi? Gak takut gue.
Oh gitu? Enggak. Udah nothing tulus, Pak. Temen gua sudah 4 wafat. Guru gua wafat 2. Terus temen gua bangkrut 8. Terus gua juga jadi tameng dihujat. Nggak tameng dihujat, public enemy. Ya, tapi lu jadi melawan pemerintah. Bukan melawan, gua kritik. Kalau semua kritik dianggap melawan, berarti tidak ada freedom of speech, tuh. Loh. Ya, tapi kan kalau lu ngomong begitu yang kemain-main gak jadi masalah. Kan lu tahu yang mana yang jadi masalah? Lah, Jering kena. Iya. Anji kena. Iya. Nah, kalau lu kena, kalau kita kena, kalau gua kena. Kalau gua kena berarti menjadi bukti bahwa emang freedom of speech di negara ini udah nggak ada. Lah, dari Jering ketangkep aja bukannya udah menjadi salah satu bukti bahwa orang nggak boleh ngomong sembarangan. Dia kenanya kan gara-gara orang masih goreng. Dia ngomong kacung kok. Oh, kalau ngomong kacung ya nah, kan. Paham kan? Tapi kan tadi gua udah tanya sama lu, kalau lu mengatakan bahwa bukan kacungnya itu masalahnya. Iya, paham, karena emang dia seperti itu kan. Tapi ketika menurut ada orang tuh nunggu salah. Ya? Ini ya subjektif. Orang nunggu salah. Jadi orang darah ini pengganggu nih. Orang yang dianggap pengganggu tuh dianggapnya kalau dia ini nunggu salah doang. Oh, ini kesalahannya kayaknya ngomong kacung nih. Kena dia, gas, habis. Ada yang laporin satu. Kenapa? Yang laporin kan nggak boleh pihak berwajib. Yang laporin harus pihak reguler. Begitu ada yang laporin, brand diproses, diem. Anji juga diem. Tapi Anji sempat klarifikasi bahwa itu dia nganggep karena emang ada di Lampung dia diajak. Gitu. Ya, karena udah ada di nah, kalau aku belajar dari pengalaman, aku pakai capture sumber dan aku langsung ngomong, capture sumber ngomong. Jadi kalau sampai aku udah ngomong sumber dan berstatement dan kritik diproses dan kayak itu berarti anti kritik. Sekarang aku cuma pengen keadilan aja. Kalau emang Anji diproses dan soal Pak Hadi aja dikritik, kenapa kok Kementan bilang obat anti corona, kalung anti corona? Itu statement jelas kalung anti corona. Padahal tuh eukaliptus yang digunakan untuk mengurangi faktor-faktor bakteri atau kuman di luar. Di luar. Sementara corona tuh reseptornya di tenggorok, hidung, sama paru. Nah, lu kan sekarang berada di pemerintah kan? Emang? Iya kan? Iya. Oke. Nah, sekarang gue tanya sama lu, kalau misalnya kejadiannya begini, berarti itu yang di atas berubah-ubah dong pendapatnya atau saling serang dong? Saling serang. Jadi gini, ini dalam struktur pemerintahan tuh seperti ini yang terjadi apa? Pak Jokowi itu sudah membuat kebijakan bahwa COVID ini tidak bisa diselesaikan oleh pusat doang, tapi harus pusat sama daerah berkesinambungan. Makanya ada otonomi daerah. Dikembalikanlah ke kepala daerah. Kepala daerah ada peralihan anggaran COVID. Ya kan? Berarti kepala daerah udah dikasih nih SOP-nya bla 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 bla. Kalau Pak Jokowi ngurus satu negara, mumet Pak. Belum ngurus infrastruktur. Tapi haknya hak pemerintah daerah. Jujur aja harusnya tuh masing-masing kepala daerah yang aktif. Dan Pak Jokowi tidak bisa campur tangan. Kan ada Menteri Dalam Negeri. Ya, berarti Pak Jokowi nggak bisa campur tangan. Bisa kalau misalkan ada apa, kepres apa segala gitu? Aku nggak tahu kalau itu. Ngerti gue juga. Ngerti. Gue juga ngerti kalau itu. Tapi ini kan harus kesinambungan. Makanya ada Satgas Nasional, ada Satgas Daerah. Nah, di sini yang kita tahu berarti kan tanggung jawabnya kepala daerah masing-masing. Nah, fakta di lapangan, pusat bilang A, daerahnya beda, bawahnya beda, pejabat pelaksananya beda, relawannya yang suruh jadi tameng, Pak. Contoh kemarin 2 minggu yang lalu, Tegal, udah jelas di Jakarta PSBB, kasus naik, kerumunan dicegah. Aku ngajuin konser nggak boleh, musisi main nggak boleh. Buset, Pak, wakil DPRD ini sunatan buat hajatan. Itu kalau nggak viral, nggak akan disanksi. Viral pertama, Pak Ganjar tak DM, Pak, mbok tulung Pak, kalau ini nggak disanksi, saya jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena rakyat pakai masker di mobil aja didenda. Masa ini udah jelas salah loh, kok izinnya bisa keluar? Akhirnya ada sanksi kan, ada yang dimutasi. Nggak tahu nih wakil ketua DPRD-nya diapain, yang Tegal. Jadi kalau pejabatnya aja tidak bisa konsisten melakukan sebuah edukasi tersebut dan tidak sinkron dengan pusat, mau sampai kapan kelar? Loh ya kan pada saat PSBB di Jakarta aja menteri pada ribut kan? Ada ya, menteri yang ribut kan? Jadi kalau menurutku di dalam kabinet Pak Jokowi yang aku di lapangan, aku kan orang biasa ya, rakyat jelata. Ini di dalam kabinetnya pendapatnya beda-beda. Padahal harusnya menteri itu satu kesatuan sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dan menurut itu Satgas akhirnya hanya jadi tumpahan amarah doang. Tepat sekali, Bos. Padahal kan Satgas itu pelaksana. Pembuat kebijakan itu selalu dilempar oleh ke... Tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa kalau misalnya semuanya beda begitu kan? Tepat. Sekarang paling lucu yang 3M deh. Oke, aku tuh dari Maret sampai sekarang tuh edukasi habis-habisan. Dan nyatanya banyak teman-temanku yang akhirnya nggak makan juga. Ini kan yang nggak makan juga tanya ke aku, Mas Tirta, aku mau makan caranya gimana? Aku tanya ke Satgas, Pak, ini teman saya musisi nggak makan, gimana caranya bisa makan? Konser dilarang. Terus KPU buat konser boleh pilkada 100 orang maksimal. Ya kenapa? Kalau 100 orang saya dari dulu juga bisa buat. Ini kan nggak konsisten lagi. Tapi yang paling parah yang Februari aja. Salah satu pejabat kita titit kesehatan. Itu soalnya kalau aku ngomong jelas nanti titit kesehatan tot kesehatan mengatakan corona nggak lebih bahaya dari flu.
Tapi dia tidak menjelaskan secara utuh. Ribet. Terus sekarang dia bilang masker semua orang harus dianggap positif. Terus masker SNI. Kenapa? Masker SNI. SNI. Padahal dulu bukannya masker scuba nggak apa-apa ya. Dan kenapa? Nah inilah kebijakan berubah lagi. Di bulan April, aku masih ingat tanggal 1, ada kebijakan masker kain dipakai untuk semua. Yang lempar pertama statement itu Belva dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Sekarang 6 bulan kemudian setelah masker Kuba beredar selama 6 bulan, nggak tahu tuh berapa juta masker yang beredar, dianggap scuba nggak efektif. Wah, UMKM rusak dong. Nah, terus orang harus SNI. Padahal SNI, ya prosesnya panjang juga. Terus piye? Jadi kalau orang-orang di atas ini tuh nggak tahu yang dirasain lapangan kayak apa. Masker harus SNI. SNI ada tulisannya, kan aku udah upload. Aku bisa statement kan upload. Masker harus SNI. Dan hanya berlaku 4 jam sekali. Berarti logikanya 1 hari 6 masker. Berarti 7 hari 42. Wih, kalau 1 masker 10.000 berarti 420.000. Sementara orang di bawah sudah kesusahan. Itu baru berikutnya. Berikutnya soal swab test. Tunggu bentar. Kalau masker harus SNI, berarti yang jual hanya bisa orang-orang tertentu dong. Nah itu udah tahu. Berarti UMKM nggak bisa gerak. Berarti yang jual hanya korporat doang dong. Sudah kok kemarin salah satu retailer dep store terbesar dari Jepang yang ada di Indonesia jual tuh masker tiba-tiba setelah SNI. Udah SNI? Nggak, sudah katanya. Gimana orang nggak menilai ini konspirasi? Yang seolah-olah buat konspirasi elitnya aja. Makanya di sini kita bilang, gimana kita bisa edukasi dengan tenang? Kalau misal ini A, besok B, besok C. Makanya Tirta mencela-mencela. Larahannya aja kayak gitu masa. Ya lu mencela-mencela karena lu melihat ini mencela-mencela, intinya begitu iya. Kan? Terus ini berikutnya yang swab test. Swab test ini kemarin Prof. Wiku mengatakan gak usah khawatir kalau COVID. Kalau positif kita ganti kok semuanya, perawatannya juga ditanggung. Bener. Kalau negatif bayar sendiri. Ya mending gak swab gua kalau gitu. Padahal tesnya banyak orang gak mau swab. Nah, padahal solusi utama dari COVID adalah 3T. Test, tracing, treatment. Yang ngomong Pak Jokowi. Kepala daerah juga ngomong. Gimana kita bisa tes dan tracing, Pak? Kan kalau tes tracing berarti mau negatif positif harus tes. Nah, logikanya kalau tes berarti harusnya gratis dong. Atau murah dong. Ternyata yang positif doang yang ditanggung. Ya kalau gua dites positif aja, Pak. Kok positif gratis, Pak? Negatif, buset, bayar. Iya, atau orang nggak mau tes. Nggak mau tes. Gitu. Pilihannya cuma 2, mending positif atau nggak tes. Karena kalau negatif dia bayar 1,5 sampai 2,3 juta. Orang lagi nggak bisa makan, bro. Nah, UMR itu di Jogja 2,5. Gaji harian kalau part time yang clothing itu 800.000 part time. Gaji UMR 4 juta. Gimana kita mau meningkatkan tes orang swabnya 1,5 sampai 2,3? Harusnya di hari awal dari Maret. Berarti logikanya apa? Dari bulan Maret harusnya kita meningkatkan fasilitas kesehatan dan swab. Mungkin duitnya nggak ada. Ada dong. Mungkin nggak ada. Ada. Kemarin Kemenkes buka itu lowongan influencer di Social Bus. Ayo. Keceplosan saya. Jadi kalau dibilang duitnya nggak ada, menurutku pertanyaan. Karena apa? Anggaran COVID itu ada di pos di media. DKI dapat 10 triliun. Jabar dapat 8 triliun. Jawa Timur ada 2 triliun. Ya swab tes aja semuanya. Beres kan? Kalau semua orang swab tes gratis, saya yakin warga akan mau. Kenapa? Swabnya gratis. Iya. Negatif, positif gratis. Kalau positif ditanggung pemerintah. Orang kan seneng dong. Iya, benar. Nah, sekarang kita lihat daerah yang mengadakan swab gratis siapa? Sumatera Barat. Gubernurnya mantap, hijau terus sekarang. Wisatawan datang langsung swab gratis. Surabaya, Bu Risma. Padahal dari bulan Juni kemarin dihujat-hujat. Surabaya black zone. Sekarang prestasinya Surabaya yang swab gratis nggak ada yang ngangkat tuh. Sumbar yang swab gratis juga jarang yang ngangkat. Yang bangga rakyatnya. Berarti ada caranya ya? Ada caranya, berarti kan. Kenapa nggak diangkat media? Nggak tahu. Aku di lapangan aja bingung loh. Aku aja baru tahu Surabaya swab gratis tuh dari anak-anak bonek. Surabaya sekarang swab gratis loh. Perkembangan keren kan? Kasus aktif cuma 4% sekarang. Dari dulu. Dan aku lihat di Jawa Timur udah tergusur, udah nggak paling tinggi. Yogyakarta, dari Juni tidak ada PSBB, tapi disiplin Sri Sultan. Anggarannya COVID cuma kalau nggak salah 200-400 M. COVID-nya sehari tambah 40-60 dan tracingnya cepat oleh UGM dan teman-teman provinsi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.